Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini alhamdulillah saya Muslim Hidayat dari Manajemen Informatika Unsik diberi kesempatan untuk memberi materi atau menjelaskan materi di mata kuliah pemrograman database di perancangan database ya, perancangan database. Nah, kita di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang DDL, Data Definition Language. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang Data Manipulasi Language, Data Manipulation Language atau disingkat dengan DML. Nah, di DML kita nanti akan berurusan dengan data yang sudah masuk di dalam suatu tabel. Kalau kemarin di DDL kita belum sampai atau belum menyentuh data-data atau record-record yang ada di tabel. Jadi kita baru membuat rumahnya. Ada kita memanipulasi ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon, misalkan di tabel anggota seperti itu. Kita belum menyentuh di anggota itu ada siapa saja, cara nginputnya bagaimana, cara mengeditnya bagaimana. Nah, kita di DDL baru saja berurusan dengan rumahnya. Jadi kita membuat misalkan kita buat rumah, itu database-nya, rumahnya apa, kemudian di dalamnya ada kamar-kamar atau ruang-ruang, itu yang namanya table. Nah, kita baru menyentuh itunya, ruangannya mau seperti apa, isinya nanti mau apa. Nah, itu di materi DML, isinya di dalam kamar apa saja atau di dalam ruang apa saja, mau diisi apa saja gitu, itu menyentuh di DML. Kalau di DML ada 4, ada insert, ada update, ada delete, ada select. Kalau di DDL apa kemarin, untuk membuat itu create table, create database dan sebagainya. Untuk mengubah pakai alter table. Kalau sudah menyentuh isinya itu pakai update. Kalau menghapus kemarin apa, di DDL itu ada drop. Menghapus tabel, menghapus database itu pakai drop nama tabelnya apa itu ya. Nah, kemudian kalau memanipulasi kemarin pakai select, menampilkan berarti belum ada kemarin ya, belum ada. Nah, di sini pakai select. Ini yang nanti akan dipakai terus menerus seandainya nanti teman-teman akan membuat sistem atau aplikasi, entah pakai PHP yang berbasis web atau yang berbasis desktop atau yang berbasis mobile. Ini nanti akan dipakai terus di DML-nya. Misalkan teman-teman ketika mendaftar sebagai mahasiswa baru di Unsik, itu kan mengisi formulir ya, mengisi formulir. Nah, ketika diklik simpan, kenapa database atau data yang Anda masukkan itu masuk di sistemnya Unsik. Nah, ternyata di dalamnya itu ada script itu insert into bla 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 gitu dan seterusnya. Oke. Di materi sebelumnya saya sudah membuat database berupa dengan nama perpustakaan. Di dalamnya ada tabel anggota dan yang lain. Kita lihat ya. Nah, di sini ada tabel perpustakaan, ada tabel anggota, ada tabel buku, dan ada tabel peminjaman. Nah, kita akan memberi contoh, membahas, kita akan mengisi tabel anggota. Kalau kita lihat di sini strukturnya ada ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Kita isi. Nah, kita lihat dulu di sini. Oh, ID anggota varchar. Nama itu varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar juga. Itu ya. Oke, ID anggota varchar maksimal 5.
dan seterusnya. Di sini ada 0 enggak? Ada 0, 0, 0, 0 dan sebagainya. Ini keterangan 0. ID anggota dan nama itu nolnya no. Berarti ini wajib diisi. Wajib diisi. Kalau alamat nolnya yes, berarti boleh kosong. Nomor telepon 0, berarti ini wajib diisi. Seandainya tidak diisi nanti error. Seperti itu. Nah, kita akan beri contoh di sini ya. Nah, kembali lagi ke sini. Saya akan memberi nanti akan mengisi ini kasusnya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada, nah skripnya seperti ini. Menambah data. Menambah data itu skripnya adalah insert. Insert memasukkan. Insert into memasukkan ke dalam nama tabel. Berarti nanti ada insert into tabel apa namanya, values, isinya apa, mau mengisi apa ke dalamnya. Atau ada dua cara, insert into nama tabelnya, disebutkan kolomnya, kolom apa yang mau diisi, values. Nah, values itu isinya langsung saja ya. Nah, ini ada catatan, field dengan constraint not null wajib diisi tadi ya. Jadi ketika teman-teman membuat tabel kemudian not nullnya dicentang, berarti tidak boleh kosong. Kemudian penulisan dengan data dengan tipe angka tidak diapit tanda petik. Penulisan data dengan tipe string atau tanggal diapit tanda petik. Jadi misalkan varchar tadi ya, muslim, itu kan bukan angka isinya, itu wajib diapit tanda petik. Kemudian data pada tabel anak atau foreign key harus ada di induknya. Bisa dipahami ya. Kemarin kan kita di sini ya, ketika buat desainer, nah desainer hanya sebagai contoh ya. Nah, ini di tabel peminjaman itu ada ID anggota. ID anggota ini adalah foreign key atau kolom anak dari tabel anggota. Jadi yang diisi dulu adalah anggotanya. Anggotanya siapa, meminjam siapa. Logikanya gini, belum ada anggotanya kok sudah ada yang mau minjam, kan nggak bisa. Yang minjam siapa kan nggak bisa. Maka di tabel anggota harus diisi terlebih dahulu. Sudah ada anggotanya baru boleh meminjam. Yang meminjam siapa itu jelas. Seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, itu. Kemudian kita akan mengisi ini. Contoh. Cara yang pertama ini adalah insert into anggota. Insert into anggota. Kok anggota? Iya, karena nama tabelnya adalah anggota. Values isinya, kalau tidak disebutkan kolomnya, maka harus diisi semuanya yang not null. Bisa dipahami ya. Ini misalkan, ini harus urut dan harus urut. Values ini di dalam kurung 2514. 2514 ini berarti di ID anggota. Kolom kedua apa? Nama, berarti diisi muslim. Kolom ketiga apa? Alamat, diisi Wonosobo. Oh, ini Wonosobonya kelebihan 1. Terus nomor telepon 081 bla sampai sekian. Tiap kolom, tiap isi dipisah dengan koma. Kemudian ini ya, terakhir di kurungnya seperti itu. Cara yang kedua adalah insert into, into mahasiswa, into anggota ya, maaf. Into anggota ini disebutkan kolomnya. Yang mau diisi apa? ID anggota. Oh, ini mau diisi. Kemudian nama. Kemudian nomor telepon. Nah, berarti alamat tidak diisi. Alamat tidak diisi karena saya buatnya alamat itu boleh kosong, maka boleh dikosongi. Nah, values-nya ini juga harus sesuai ini. ID anggota itu di kolom 1. 2514. Nama muslim. Alamat Wonosobo. Alamat, oh maaf, ini alamat boleh dikosongi karena tidak tidak disebutkan di sini.
alamat, terus ini nomor telepon, ID anggota, nama, nomor telepon, alamatnya tidak diisi. Kita praktekkan di sini. Tabel anggota, ini saya hapus dulu ya. Oke, tabel anggota kosong ya, kosong. Kita mau mengisi itu, kita mau mengisi ini ID anggota dan seterusnya. Nah, saya lanjut di sini. Di SQL ada insert into apa tadi, insert into anggota. Cara yang pertama, saya pakai yang pertama, langsung values langsung diisi. Yang pertama tadi apa kolomnya adalah ID anggota, misalkan saya isi dengan 2514 tadi, kemudian koma, terus yang kedua adalah nama. Karena ini adalah karakter maka dipetik Muslim. Kemudian habis Muslim, alamat saya isi Wonosobo, terus isi lagi dengan nomor telepon 081226751294. Oke, go. Nah, berhasil, satu row inserted, itu sudah dimasukkan. Caranya ngelihat ya, klik aja anggota. Nah, ini sudah ada isinya ya, 2514, namanya Muslim, alamatnya Wonosobo, nomor teleponnya sekian. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua, saya akan mengisi yang kedua misalkan ya. Yang kedua dengan cara yang ini, dengan cara yang bawah, cara yang kedua. ID anggota Mita ini saya contoh tak kosongi saja. Banjarnegara saya kosongi. Ini kok nggak bisa. Banjarnegara saya kosongi ya, karena tidak ada. Jadi SQL lagi, insert into anggota. Nah, ini disebutkan kolomnya, ada ID anggota. Nah, ketika menyebut kolom tidak harus urut, misalkan nama dulu, nama, terus ID anggota, kemudian nomor telepon. Nah, boleh kayak gini, tapi nanti ngisinya juga harus urut. Values, namanya Mita, ini harus urut, ini sesuai ini, nama, ID anggota, nomor telepon Mita, kemudian ID anggotanya berapa, 2515, terus nomor teleponnya 0811111111 ya. Oke, berarti nama, ID anggota ini tidak harus urut sesuai dengan yang ada di tabel. Tapi ketika teman-teman sudah menyebutkan ini urutannya begini, maka cara mengisinya juga harus sesuai dengan ini. Saya klik go. Nah, jadi ya, anggota ini satu row inserted. Oke, sudah ada 2515, nama Mita, alamat Wonosobo. Kenapa ini berisi Wonosobo? Karena ketika saya membuat tabel kemarin saya ada default. Nah, ini defaultnya adalah Wonosobo. Jadi ketika teman-teman tidak mengisi alamat, akan terisi otomatis dengan Wonosobo. Bisa dipahami ya, bisa dipahami. Jadi misalkan ini bisa dipraktekkan, misalkan ketika teman-teman membuat aplikasi, misalkan kependudukan, aplikasi kependudukan digunakan di mana, misalkan di Kecamatan Kejajar, misalkan Kecamatan Kejajar Wonosobo, diisi aja, misalkan di situ ada kolom kecamatan, ya udah diisi default saja, diisi defaultnya Kejajar, misalkan Kecamatan Kejajar. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengisi
alamat, nanti sistem akan mengisi otomatis dengan kejajar. Kasusnya seperti tadi. Oke, itu cara yang kedua. Ini kalau satu-satu lah, kalau banyak gimana Pak? Nah, kalau banyak teman-teman bisa data dulu, misalkan ya di sini ya. Ini saya insert into anggota, values. Nah, valuesnya di sini. Yang pertama nama ya, 2516 tadi sudah. 21515 ini Joko, pakai petik ya, Joko Santoso. Waalaikumsalam. Kemudian alamat Wonosobo semua sudah. Berarti di sini Wonosobo. Terus nomor telepon 086. Oke, ini sudah. Kok dua ini dipisah dengan koma. Ini tinggal copy aja. Copy, taruh sini. Nah, misalkan sampai 200 ya boleh. Ini 2157, 2158. Kenapa ini harus beda? Karena ini adalah primary key. Primary key itu tidak boleh sama. Ini Joko Mulyono misalkan. Ini Jody Anggara. Atau siapa yang cewek? Vina Aryani. Alamatnya Genti Banjar. Kalau tidak diisi, Banjarnegara. Nomor teleponnya ini 1, ini 2, ini 3. Begitu ya. Oke, values bla bla. Oke, go. Hore error. Add line 4 1 2 3 4. Oh, ini maaf. Saya ganti ya. Nah, ini kalau yang terakhir tidak ada komanya. Tidak boleh ada komanya. Kalau yang terakhir. Go. Oke, 3 row. Nah, kalau tadi kan 1 baris, sekarang 3 baris sekaligus. Nah, oke, nah ini udah ada Joko Santoso, ada Joko Mulyono, ada Vina Aryani. Oke, seperti itu. Nah, contoh lagi saya satu. Kok saya nyontohkan yang salah? Insert into anggota. Ini itu anggota. Di sini isinya ada misalkan 21 tadi berapa ya? Maaf. 2514. 2514. Nah, ini kan sama. Ada yang sama. Ini Susi. Alamatnya Temanggung. Terus nomor teleponnya 087. Nah, saya go. Nah, ini ada yang error, padahal scriptnya kan benar untuk anggota. Ini ada yang error. You have error syntax. 2514 karena sudah ada 2514. Ini sudah ada ya, karena sudah ada yang terisi, karena ada yang sama. Seandainya ini ganti, saya ganti 2519, belum ada ya tadi ya. Outline 1, sebentar. Insert into anggota. Oh, values, maaf. Errornya berarti ini 14 ya. Nah, values, maaf, ada yang salah. Nah, ini errornya tadi, yang kalau ada yang sama. Ini kalau errornya kayak gini,
itu berarti sudah ada yang tidak ada yang error dengan scriptnya, tetapi ada yang duplikat entry. Nah, ada yang sama D2514 karena ini adalah kunci atau primary key, maka tidak boleh sama. Seperti itu ya. Oke, ini yang insert, memasukkan anggota. Oke, seperti itu contohnya. Karena ini sudah ramai di kantor, saya sampai di sini dulu. Nanti kita sambung, insya Allah nanti siang saya buat lagi dan akan saya sambung videonya biar nggak terlalu panjang. Oke, demikian materi DML tahap pertama. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Nah, teman-teman bisa langsung mencoba di database yang kemarin sudah dibuat. Memasukkan anggota seperti apa, tergantung kasusnya masing-masing. Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.